Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center 107.7 FM Radio JIC Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah telah hadiahkan kepada kita semua seluruh nikmat yang tentunya sangat kita butuhkan untuk aktivitas kita di hari ini. Dan kita diberikan kesehatan. Jelas ini menjadi modal awal kita untuk lagi-lagi beraktivitas. Dan harapan kita, semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, semata ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan menjadi bagian ibadah kita. Satu program hadir menemani mitra JIC seperti biasa setiap hari Senin di jam yang sama. Kita punya satu program sharing knowledge series atau kami menyebutnya dengan SKS. Begitu mitra JIC. Dan alhamdulillah seperti hari ini kita sudah hadir bersama Anda. Dan tentunya mitra JIC, selain Anda mengikuti siaran kita melalui FM 107.7, Anda tentu bisa memilih juga, silakan untuk Anda yang terus berselancar di dunia maya, bisa mengakses siaran kita melalui live Facebook kita di Radio JIC, atau juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.or.id. Nah, mitra JIC, Anda juga yang selalu aktif di channel YouTube, kami juga punya channel JIC TV, Anda bisa mengikuti siaran kami, silakan like, share, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kemanfaatan siaran kita terus meluas tentunya. Seperti hari ini di program SKS. Kami sudah punya satu tema mitra JIC untuk program SKS serial hari ini, merupakan bagian yang ke-8 dan tema yang akan kita segera suguhkan untuk Anda tentang kesiapan pemenuhan kebutuhan energi untuk masa depan Indonesia. Dan tentunya untuk membicarakan hal ini kami sudah hadirkan pakar, tentunya akan banyak kita diskusi bersama beliau, atau sebaliknya beliau juga banyak memberikan materi untuk kita bersama. Selain itu kita juga akan hadir bersama kita juga Kepala Subdivisi Pengkajian Pelatihan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Kandidat Dr. Rina Uswatun Hasanah SOSI MM, dan juga pemateri kita yang hadir hari ini via Zoom ada Dr. Kandidat M. Firwan Afrizal ST Magister Engineering. Beliau juga merupakan praktisi migas dan pemerhati atau pengamat energi, dan beliau juga sebagai Direktur Engineering PT ETI dan juga Direktur of Finance PT Panji Laborta Cemindo. Baik mitra JIC, sebelum tentunya kita akan membahas tentang tema bagaimana kesiapan pemenuhan kebutuhan energi untuk masa depan Indonesia, dan kita juga seperti biasa Jakarta Islamic Center melalui Subdivisi Pendidikan dan Pelatihan ingin mengetahui sejauh mana agenda-agenda baik yang sudah terlaksana atau yang akan terlaksana ke depan. Seiring juga dengan tema yang selalu kita angkatkan di setiap pertemuan SKS per pekan, begitu ya. Seperti hari ini mengambil tema yang satu ini. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu Ibu Rina yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir bersama kita. Apa kabar Bu Rina? Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat, Pak Bang Andi. Insya Allah, di kondisi sekarang memang kita selalu harus optimis, Bu. Betul. Dan yang pastinya kita tidak bisa mengandalkan siapa-siapa untuk melindungi diri kita, hanya kita sendiri yang bisa mengoptimalkan apa yang kita bisa untuk bisa melindungi kita dari serangan virus-virus yang saat ini sedang merajalela di negara kita dan seluruh dunia. Betul. Dan harapan kita tentunya mudah-mudahan kita segera terhindar, terbebas dari COVID-19 yang tentunya saat ini menjadi dan mudah-mudahan segera berlalu ya Bang Andi. Betul, betul. Sehingga kita bisa normal kembali beraktivitas, berkarya, produktivitas semakin meningkat seperti sebelum-sebelumnya. Itu harapan kita semua mitra JIC. Baik, selain Bu Rina, kita akan juga sapa narasumber utama kita, ada Pak Firwan. Assalamualaikum Pak Firwan. Waalaikumsalam Pak Vito. Iya. Saya Bang Andi Umar sudah hadir di studio dan akan terus mendampingi Pak Firwan. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Firwan pagi hari ini? Baik, alhamdulillah nih. Sehat ya? Iya. Baik, Pak Firwan, sebelum kita masuk ke pembahasan, Andi Umar izinkan JIC sebagai silaturahmi pertama kita. Silakan Pak Firwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pada mitra JIC. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Jadi walaupun di tengah kondisi pandemi seperti ini, yang penting tetap semangat ya, karena kita menatap ke depan lah. Indonesia satu negara yang insya Allah suatu saat bisa menjadi negara besar. Jadi bagaimana kita bisa, yang penting semangat kita terus kita jaga ya, karena insya Allah masa depan kita masih cukup cerah. Yang penting kita terus berkarya. Itu saja yang
Baik, Pak Firwan, terima kasih sudah menyapa kita semua. Baik, Mitra JC, seperti tadi Andi Umar sudah menyapa Bu Rina yang hadir di studio bersama kita. Ada juga Pak Firwan yang tentunya akan memaparkan tema seperti yang tadi sudah Andi Umar sampaikan. Tapi Mitra, sebelum kita masuk di pembahasan yang Pak Irwan, seperti biasa kita juga ingin mendengarkan langsung. Berkaitan juga dengan tema hari ini, berkaitan juga dengan program yang dimiliki oleh subdivisi pendidikan dan pelatihan Jakarta Islamic Center. Bu Rina mungkin bisa paparkan lebih awal. Silakan. Baik, saya akan opening sedikit Pak Bang Andi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati narasumber kita pada hari ini Bapak Firwan Aprizal, kemudian juga para partisipan dan mitra GIC dimanapun Anda berada, karena kita live streaming jadi bisa terdengar sampai seluruh Indonesia insya Allah, dunia bahkan ya. Ada jaringan internet. Baik, jadi menginformasikan bahwa Jakarta Islamic Center adalah sebuah kawasan yang berdiri di lahan hampir 11 hektar ini, memiliki visi menjadi pusat peradaban Islam. Kita tahu bahwa dirinya JIC ini dahulunya adalah lokasi keramat, dan atas kebijakan-kebijakan yang telah disepakati berubahlah dari keadaan haram jadah menjadi sajadah seperti saat ini. Dan salah satu upaya yang dilakukan oleh GIC melalui inisiasi dari divisi kami, pendidikan pelatihan atau divisi pengkajian dan pendidikan, adalah melalui program ini, Sharing Knowledge Series atau SKS, dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat agar bisa menjadi media berbagi pengetahuan di tengah keterbatasan kita untuk keluar rumah akibat pandemi COVID-19 saat ini. Untuk itu kami akan berusaha memberikan materi yang berbobot dan narasumber yang expert di bidangnya dalam setiap pekannya. Seperti hari ini kita sudah kedatangan Pak Firwan yang memang expert masalah perenergian. Ini dan sangat energi kan sangat bagi kehidupan seluruh makhluk di muka bumi ini. Untuk itu, isu-isu aktual seperti ini akan kita angkat melalui tema-tema tiap pekannya. Untuk mensinkronisasi antara materi yang akan diberikan tentang pemenuhan energi ini, maka saya akan mengawali program ini dengan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minasy-syajaril akhdari naro fa idza antum minhu tuqidun, ya. Artinya yaitu Tuhan yang menjadi api dari kayu yang berasal dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan api itu dan keluar api dari kayu itu. Di mana dari penafsiran bahwa ketika kita mengambil hikmah bahwa kayu merupakan sumber energi dari api tadi yang dapat kita gunakan. Memang kenyataannya kayu bakar merupakan sumber energi selama masa manusia. Bahkan bahan bakar fosil yang saat ini banyak kita gunakan seperti batu bara, minyak, dan gas bumi berasal dari bahan organik dan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, ini sekedar pengantar dan mungkin Pak Firwan nanti ya pastinya akan memberikan materi yang lebih berbobot, yang akan lebih komprehensif mengenai perenergian. Untuk itu, saya pikir demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, terima kasih sudah memberikan pertama pastinya berkaitan dengan program yang dimiliki oleh subdivi yang memang hari ini beliau punya amanah untuk menahkodai bagaimana ke depan Jakarta Islamic Center melalui subdiv ini begitu ya. Dan yang kedua, beliau bersama dengan Pak Firwan hari ini sudah memilihkan tema yang sangat tepat tentunya apa yang sedang kita butuhkan. Satu diantaranya adalah energi. Untuk itu seperti apa bahasannya dan penasaran kita seperti apa, mari kita akan langsung menyapa Pak Firwan yang langsung beliau akan memaparkan. Tapi tentunya Mitra JC nanti setelah kita mendengarkan paparan dari Pak Firwan, kami akan berikan kesempatan untuk Anda mungkin ada pertanyaan, ada tanggapan atau sharing pengalaman berkaitan dengan tema juga pastinya kami akan berikan kesempatan. Silakan melalui yang bergabung melalui partisipan tentunya silakan bergabung bareng kami atau juga Mitra JC yang saat ini menyimak sharing
107.7 atau juga melalui audio streaming atau live Facebook kita, silakan nanti tuliskan di kolom komentar. Nanti kami akan sampaikan langsung bersama dengan narasumber kita hari ini. Pak Firwan, terima kasih dan silakan kesempatan ini kami berikan kesempatan untuk Pak Firwan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Rina dan Bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian di JIC. Jadi yang ingin saya sampaikan saat ini adalah mengenai energi ya. Jadi seperti terjelaskan oleh Bu Rina tadi, energi itu satu hal yang vital bagi kehidupan manusia. Karena tidak ada pertumbuhan jika tidak energi. Untuk itulah kita sekarang ingin lihat dulu. Karena saya sudah 20 tahun jadi praktisi di dunia migas dan sudah 3-4 tahun terakhir ini jadi pengamat bidang energi. Jadi saya punya obsesi juga bagaimana untuk sharing ke masyarakat umum bagaimana kondisi energi di Indonesia. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan gambaran sekaligus bisa untuk sama-sama membantu pemerintah dalam hal energi Indonesia. Karena energi ini maka tidak bisa di pemerintah saja, masyarakat juga dan pemerintah juga harus berperan dalam hal. Mungkin saya bisa mulai presentasi saya, Pak. Iya, Slide-nya. silakan Pak Firwan, kami sudah siapkan. Belum terlihat itu ya. Masih. Nah. Oke. Mungkin balik ke slide awal dulu, Pak. Awal terus. Iya. Ya, terus. Ya Pak, ntar ini lagi kita siapkan. Baik. Nah ini. Terima kasih. Oke. Jadi saya mulai slide saya dengan menunjukkan untuk gambaran umum sebenarnya energi itu apa saja sih sumbernya gitu ya. Jadi secara umum ada dua, energi fosil yang sifatnya tidak terbarukan dan energi baru terbarukan. Jadi energi fosil ini tidak terbarukan karena memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kita ambil aja di bawah. Tapi karena proses pembentukan energi fosil seperti minyak, gas, bumi dan batu bara sudah berlangsung selama jutaan tahun, jadi kita hanya mengambil apa yang sudah tersedia saja, yang sudah terbentuk selama ini ya, selama jutaan tahun. Dan kan energi baru terbarukan itu dikatakan terbarukan karena dia sifatnya selalu ada. Seperti energi surya ya. Energi surya berasal dari sinar matahari itu akan selalu ada. Mungkin nanti pada saat kiamat nanti baru akan berhenti. Itu dengan panas bumi. Indonesia dikenal sebagai negara yang dikelilingi oleh gunung berapi. Nah, disitulah potensi energi panas bumi di Indonesia. Demikian juga dengan hidroelektrik atau energi air. Karena Indonesia terkenal sebagai negara perairan. Ya, dikelilingi oleh lautan, bahkan sungai-sungai dan aliran sungai maupun gelombang laut ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi itu. Ya. Kemudian biomasa, karena Indonesia terkenal sebagai negara yang subur ya, negara yang subur di mana perkebunan dan juga pertanian juga cukup banyak di Indonesia, maka limbah-limbah perkebunan dan pertanian juga bisa dimanfaatkan. Ya, nanti sebagai sumber energi biomasa. Demikian juga energi angin. Saat ini seperti nampak kincir angin seperti di Belanda ini ya. Jadi energi angin ini saat ini yang cukup besar dikembangkan di Sulawesi, daerah Sidrap dan daerah di Porto. Jadi ini tergantung daripada kecepatan angin juga. Tapi memang energi angin sifat intermittent tidak selalu ada, tergantung ketika angin bertiup cukup kencang maka bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir adalah energi lebih cepat dari sana atau kontrol dari saya, Pak? Coba. Stop share dulu ya, stop share. Boleh dari Bapak aja kali Pak ya? Boleh ya kalau Ya. gitu ya dari saya ya. Baik, mungkin saya minta izin untuk dikasih bisa share slide, share screen maksudnya. Masih disable Pak, bisa dikasih otoritas. Gimana? Jadikan admin sementara. Gimana ya? Kos dulu.
Langsung aja dibuka aja. Ya, udah bisa Pak. Udah ya. Baik. Baik ya. Jadi saya tadi saya sudah terlihat Pak. Iya. Baik. Jadi tadi saya sudah jelaskan berbagai sumber energi untuk memberikan gambaran awal ya, supaya diskusi kita ke depan bisa lebih mudah dicerna. Oke, sekarang kondisi energi di Indonesia. Seperti saya sudah jelaskan bahwa Indonesia terdiri energi itu bisa energi fosil dan energi yang terbarukan ya. Nah kita lihat sekarang energi fosil ya. Ini gambar yang sebelah kiri itu kondisi produksi dan konsumsi minyak Indonesia. Jadi gambar yang kiri atas itu yang kita garis hitam itu adalah produksi minyak Indonesia. Jadi kurang lebih mulai tahun 1965. Jadi produksi terus naik hingga mencapai puncaknya sekitar tahun 1956 sekitar 1,7 juta barrel. Nah produksi yang plato atau puncak ini bertahan sampai kurang lebih 20 tahun. Hingga nanti akan mengalami penurunan. Jadi proses penurunan produksi minyak ini juga alamiah sih Pak. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menghambat laju penurunan. Ini dengan apa? Dengan cara mengkompensasi dengan penemuan cadangan-cadangan minyak baru. Tapi nampaknya di sini laju penurunan produksi minyak Indonesia terus turun. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan eksplorasi maupun investasi eksplorasi kita juga tidak begitu berhasil ya untuk memenuhi kebutuhan produksi Indonesia. Tapi di sisi lain konsumsi Indonesia terus bertambah di garis yang coklat ini hingga sampai pada satu titik terjadi crossing, di mana pada saat itu mulailah Indonesia harus mengimpor minyak karena tingkat kebutuhan konsumsinya melebihi tingkat produksi yang bisa dihasilkan. Nah inilah yang menjadi satu pembicaraan yang hangat terus ya, mana Indonesia impornya makin lama makin besar. Tentu saja mempengaruhi perekonomian kita, akan mempengaruhi makroekonomi Indonesia. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa produksi ini terus terjadi? Ya kurang bisa dikompensasi dengan penambahan cadangan. Jadi permasalahan yang utama adalah masalah investasi. Jadi investasi ini migas di Indonesia makin lama makin turun, terutama ketika harga minyak turun. Jadi investasi migas di Indonesia itu dibagi dua, jadi investasi eksploitasi, yaitu lapangan-lapangan yang sudah berproduksi, maupun investasi eksplorasi. Nah eksplorasi inilah tahap pencarian, jadi penuh dengan risiko. Nah kelihatan di sini untuk investasi eksploitasi sendiri ketika harga minyak turun 2014 itu terus mengalami penurunan hingga puncaknya tahun 2018 sampai 43% dari penurunan investasi. Bahkan untuk eksplorasi juga makin parah, lebih parah lagi hingga 89% investasi migas di Indonesia turun. Nah inilah yang menyebabkan kenapa sulit bagi Indonesia untuk meningkatkan produksinya. Jadi tantangan ke depannya bagaimana meningkatkan produksi melalui peningkatan investasi. Nanti akan saya jelaskan. Nah itu mengenai kondisi migas ya. Sedangkan kita lihat secara umum apa yang terjadi dengan permasalahan di Indonesia. Jadi yang pertama adalah masalah availabilitas. Jadi availabilitas ini adalah ketersediaan. Jadi terlihat bahwa konsumsi minyak energi kita makin lama makin bertambah, tapi kemampuan kita untuk memproduksikan itu makin lama makin kurang. Ini masalah availabilitas. Dan kedua masalah ketimpangan atau disparitas. Jadi seperti kita ketahui sejauh ini dari Indonesia Merdeka hingga sekarang itu proses industrialisasi banyak terpusat di Pulau Jawa. Sedangkan untuk industrialisasi itu membutuhkan sumber-sumber energi. Sedangkan di Pulau Jawa sendiri sumber energi makin lama makin terbatas. Bahkan cadangan migas Indonesia itu sekarang lebih banyak tersebar di luar Pulau Jawa, seperti di Indonesia bagian timur. Itu masih sangat banyak, tapi sayangnya aktivitas eksplorasi dan eksploitasi di luar Pulau Jawa itu masih dikatakan sedikit. Sementara di luar Pulau Jawa itu potensi energinya besar, bukan hanya migas, tapi energi panas bumi, energi angin, energi air, itu semua potensinya besar di luar Jawa. Tapi pemakaian kebutuhannya kecil. Akibat apa? Akibat proses industrialisasi yang terpusat di Pulau Jawa. Makanya sekarang pemerintah menggencarkan membuka kawasan-kawasan ekonomi khusus, ya, di mana nanti yang kebanyakan di Pulau Jawa. Tujuannya itu supaya jadi desentralisasi, bukan hanya proses industri. Bagaimana industri maupun masyarakat bisa mengakses ini. Dan permasalahan keempat adalah maka target bauran energi yang jauh dari realitas. Jadi terlihat di sini bahwa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan energi fosil karena produksinya lama makin turun, sedangkan tingkat pemakaian makin besar. Sehingga mulai harus dipikirkan bagaimana terjadi proses transisi, ya, proses transisi energi dari fosil menuju energi baru terbarukan. Tapi realitasnya ini terlihat dari tahun 2025 itu ditargetkan oleh pemerintah bauran energi baru terbarukan harusnya sudah mencapai 23%. Sedangkan
tahun 2019-2020 baru sekitar 12 hingga 13%. Jadi masih 10% lagi tertinggal. Jadi inilah yang harus diupayakan. Bahkan sampai 2050 diharapkan sampai 31% bauran energi baru terbarukan. Tapi ternyata masih sangat sulit. Nanti kita akan lihat lagi ya, kenapa ini masih sulit dicapai. Oke, jadi sekarang saya bicara mengenai fakta pemakaian dan ketersediaan energi fosil di Indonesia. Kita dijelaskan sebelumnya bahwa migas sebagai energi fosil itu pemakaiannya makin lama makin meningkat, sementara produksi makin lama makin turun. Jadi dari sisi pemakaian saja, tuh pemakaian energi nasional Indonesia tahun 2018 tercatat sekitar 185,5 bilion ton ekuivalen. Ini merupakan kurang lebih 1% dari tingkat konsumsi dunia. Jadi benar-benar cukup tinggi ya konsumsi energi Indonesia. Dan juga kebutuhan energi Indonesia akan terus naik, sehingga impor minyak makin lama makin naik, dan juga gas pun suatu saat bisa Indonesia impor. Maka diperkirakan tahun 2024 ini, jika Indonesia masih terus mengekspor gas, sementara kebutuhan gas dalam negeri makin lama makin besar, maka tentu saja akan terjadi yang namanya negatif policy, minyak gas mulai tahun 2024. Sementara juga dari sisi penggunaan batu bara itu makin lama makin besar, karena pemerintah sekarang saat ini mulai banyak membangun pembangkit listrik batu bara. Jadi inilah masalah fakta yang terjadi saat ini, bahwa pemakaian energi fosil besar, sementara suplai energi fosil makin lama makin berkurang. Ya, jadi disinilah mulai terjadi masalah ketahanan energi. Mampukah Indonesia bertahan jika kondisi ini terus berlanjut? Bukan hanya ketahanan energi, tapi juga kemandirian dan kedaulatan energi. Karena kita tidak mau ya energi kita dikuasai oleh asing, bahkan seperti itu ya. Atau dengan hanya mengandalkan impor, maka bisa saja suatu saat impor dari negara-negara lain itu mulai dikurangi, karena kita tahu seperti kondisi COVID sekarang ini, kondisi ekspor impor perdagangan dunia juga makin lama makin melambat ya kondisi pandemi ya. Tentu saja Indonesia harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana bisa mengembangkan sumber-sumber energi dalam negeri. Jadi hal yang mendesak tadi dari penjelasan saya sejauh ini bahwa kita tidak boleh lagi mengandalkan energi fosil yang gas dan batu bara, tapi kita harus mulai masuk ke energi baru dan terbarukan. Inilah tantangan energi di Indonesia ini. Nah sekarang bagaimana rekomendasinya? Ini telah saya jelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan produksi tentu saja harus melalui investasi. Jadi pemerintah saat ini sedang menggodok sistem fiskal yang menarik, yang lebih fleksibel. Karena di Indonesia untuk migas sendiri itu berlaku namanya sistem kontrak bagi hasil. Jadi produksi migas Indonesia itu nanti dibagi antara pemerintah dengan kontraktor. Nah tentu saja kontraktor tidak peduli, yang dipedulikan mereka adalah bagaimana tingkat keekonomian. Jika mereka harus investasi di migas atau di energi, bagaimana besaran IRR, rate of return-nya. Nah tentu saja kalau seandainya tidak menarik, IRR-nya kecil, tentu saja mereka tidak jadi investasi. Itulah makanya pemerintah harus membuat sistem fiskal yang fleksibel. Jadi ketika keekonomian kontraktor rendah, mungkin bagi hasilnya harus disesuaikan kembali. Begitu juga bukan hanya sistem fiskal, tapi birokrasi di Indonesia juga harus diperbaiki. Jadi langkah pemerintah sejauh ini juga sudah cukup bagus dengan memangkas perizinan demikian banyaknya itu, baik perizinan di pusat maupun di tingkat daerah. Kemudian juga bukan hanya kebijakan fiskal, tapi juga kebijakan moneter dan pengontrol inflasi. Karena tentu saja keberhasilan memproduksi energi itu tergantung juga pada biaya yang dikeluarkan. Dan mengontrol inflasi tentu saja biaya yang bisa ditekan ya. Dan juga energi di Indonesia itu masih banyak mengandalkan komponen dari luar negeri, impor ya. Nah, tentu saja dengan pengendalian nilai tukar, ya tentu saja juga akan berimpact positif terhadap pengembangan energi di Indonesia. Dan tentu saja hal lain adalah masalah kestabilan regulasi. Yang hilang diperlukan investor ya. Karena kadang-kadang terjadi regulasi yang berubah-ubah. Seperti misalnya tahun 2017 Indonesia mulai merubah sistem kontrak migas dari yang menggunakan sistem cost recovery di mana biaya bisa dikembalikan menjadi sistem gross pay di mana tidak ada lagi biaya yang benar. Tentu saja ini juga ada penelitian yang menunjukkan tingkat ketertarikan fiskal di Indonesia, ketertarikan fiskal di Indonesia menurun karena adanya pengaruh perubahan kontrak. Bukan hanya itu ya, tapi saat ini mulai sejak tahun 2020 dan 2019 ini pemerintah sudah mulai menyadari itu, hanya sekarang diberi kebebasan. Tidak dipaksakan menggunakan sistem kontrak yang baru tersebut, tapi diberi kebebasan kepada investor. Ya. Tentu saja bukan hanya sistem regulasi fiskal, tapi juga teknologi juga harus diperbaiki, ditingkatkanlah. Karena banyak sekali resiko kegagalan eksplorasi itu terjadi karena teknologinya yang mungkin belum bisa dikatakan. Bagaimana kita
kita sehingga bisa mengurangi resiko kegagalan. Dan ini tentu saja akan sangat membantu memperbaiki produksi energi di Indonesia. Kemudian ketersediaan dan kemudahan akses data ini juga sangat penting karena sebagaimana sekarang kapital ataupun modal itu bisa saja lari ke negara lain di situasi yang kompetitif. Tentu saja Indonesia akan semenarik mungkin. Jadi ketersediaan data ini juga harus tersedia dengan baik. Dan juga tentu saja model tata kelola atau governance yang memiliki tingkat integritas dan akuntabilitas yang tinggi juga sangat diharapkan untuk investor. Baik, itu mengenai kondisi energi fosil terutama migas ya. Sekarang bagaimana tentang energi baru terbarukan. Jadi menjadi permasalahan utama adalah biaya investasi masih tinggi. Ya, tahun 2005 saja tercatat untuk bahan bakar nabati itu harga per liternya sampai 6.500 per liter. Ya, sementara BBM hanya 4.500. Jadi bagaimana kita bisa beralih dari BBM menjadi bahan bakar nabati kalau seandainya harganya lebih tinggi. Nah inilah makanya subsidi yang kurang tepat sasaran ini harus dirubah ke depannya. Jadi bagaimana kita bisa membuat harga energi baru terbarukan lebih ekonomis. Dan dari sisi kebutuhan EBT itu naik dari 11% menjadi 15%. Artinya kenaikan yang cukup signifikan, ya, yang setara dengan kenaikan sekitar 5,2% juta. Selain itu pemanfaatan EBT juga belum optimal. Jadi panas bumi di Indonesia potensi sangat besar hingga 28 gigawatt itu baru dimanfaatkan hanya sebesar 1,3 gigawatt. Jadi ini bagaimana Indonesia bisa menarik investasi ini yang sangat penting dan bisa dioptimalkan. Itu juga dengan energi hidro yang potensi mencapai 70 gigawatt baru dimanfaatkan hanya sekitar 7 gigawatt, jadi baru 10%-nya. Pembangkit biomasa juga seperti itu. Di samping itu potensi sumber daya EBT juga tersebar, jadi bukan terpusat, ya. Seperti di Sumba itu banyak potensi untuk energi biomasa maupun energi angin, ya. Tapi itu juga dari pembangkit listrik tenaga bayu atau angin di Sidrap itu baru sekitar 5.000 megawatt yang bisa dimanfaatkan, ya. Dan belum terlihat signifikan dalam kegiatan nyata penggunaan PLTN. Jadi PLTN ini memang banyak kendalanya di samping ketakutan masyarakat, juga investasi yang cukup besar dan mungkin ketersediaan SDM kita yang belum mampu, ya. Tapi sebenarnya Indonesia memiliki potensi yang sangat besar juga dari sisi PLTN ini karena sekarang sudah ada bukan hanya PLTN menggunakan uranium yang memang bisa disalahgunakan menjadi yang bisa berbahaya, tapi sekarang bisa menggunakan thorium yang jauh lebih green energy, dan juga potensi thorium di Indonesia juga makin lama cukup besar. Jadi itulah kira-kira apa yang terjadi dengan EBT, sehingga masih belum bisa mengimbangi pemakaian energi fosil. Padahal EBT ini sangat-sangat besar potensi di Indonesia. Baik, sekarang tidak lengkap kalau seandainya kita tidak mengaitkan ini dengan kesejahteraan. Karena tentu saja ini yang sangat diharapkan oleh keluarga negara, oleh negara bagaimana mencapai level kesejahteraan. Jadi level kesejahteraan itu bisa diukur dengan konsumsi energi listrik. Halo? Ya, silakan Pak. Ya. Jadi di dunia sekarang itu konsumsi listrik yang rata-rata sekitar 4.000 kWh per kapita itu mengindikasikan suatu negara sudah mencapai level kesejahteraan. Nah sekarang kita lihat bagaimana konsumsi listrik di Indonesia. Nah ini terlihat di sini, ini gambar sebelah kiri adalah tingkat konsumsi listrik per kapita. Jadi dari tahun 1995 Halo? Ya, Pak. Pak Rijal? Bukan, dari sana kayaknya. Bukan. Halo Pak Rijal. Ya baik Mitra JC, kita sebentar terputus dengan Pak Afrizal. Kita masih bersama dengan Anda di program SKS Sharing Knowledge Series seputar bagaimana kesiapan pemenuhan kebutuhan energi bagi masa depan Indonesia. Tadi beberapa poin seiring dengan
slide materi yang sudah disampaikan oleh Pak Afrizal. Nah, sekarang ada sedikit terhambat kesiapan kita untuk melanjutkan. Kita akan berdiskusi bersama dengan Bu Rina untuk Mitra JC. Terima kasih masih bergabung, dan kita juga kembali menyapa mitra yang bersama kami melalui live Facebook Radio JC dan juga di poin 7. Dan mitra JC yang saat ini tengah mengikuti siaran kita melalui audio streaming di www.islam.id. Baik, Bu Rina, mungkin kita sedikit untuk mereview apa yang disampaikan oleh Pak Firwan juga berkaitan dengan Jakarta Islamic Center ini. Sambil saya mau menyiapkan ini, Bu Rina, mungkin juga. Ya, jadi kalau saya akan mengkaitkannya dengan karena kita Jakarta Islamic Center mungkin akan sinkronisasi dengan ayat atau hadis. Ya. Saya ingin mengaitkan kembali kepada hadisnya dari riwayat Abu Daud dan juga Imam Ahmad yang disebutkan bahwa al-muslimina syuraka'un fi salasin fil kala wal ma wan nar. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Ini apa maksudnya padang rumput, air, dan api itu kan? Nah, jadi hadis ini merupakan isyarat akan pentingnya kita menjaga ketiga sumber daya alam tersebut. Api dalam hal ini energi sudah menjadi kebutuhan pokok yang tidak bisa dipisahkan oleh aktivitas manusia di muka bumi ini. Bagaimana kita memasak, bagaimana kita menghangatkan, tentunya api sangat dibutuhkan. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar dapat lestari dan bisa dinikmati oleh setiap orang tanpa kekurangan, apalagi nanti oleh anak cucu kita. Sebenarnya banyak potensi sumber daya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang saat ini yang kita ketahui adalah seperti yang telah dijelaskan Pak Firwan, ada minyak bumi, ada gas bumi, kemudian udara, energi, dan air, segala semacam itu yang dapat dimanfaatkan dengan jumlah yang tidak terbatas. Kita tahu, bahkan kayak matahari, pohon, air, laut, gunung, angin, didukung dengan pengelolaan yang efektif dan efisien oleh pemerintah serta pola perilaku masyarakat yang sadar akan pentingnya hemat energi, maka sustainable akan terwujud. Jadi menurut saya akan menjadi kewajiban kita semua, bukan hanya pemerintah, untuk bisa membangun sustainable pengelolaan energi. Silakan Bang Andi selanjutnya. Ya, baik Bu Rina, terima kasih. Sedikit memaparkan dari sisi Jakarta Islamic Center dan bagaimana Islam memandang tentang energi hari ini, dan dikaitkan juga dengan materi yang disampaikan oleh Pak Afrizal di kesempatan saat ini. Kita akan kembali menyapa Pak Afrizal, Pak Firwan. Pak Firwan. Kayaknya zoom-nya sini ada. Ya, kita akan kembali lagi Bu Rina. Beberapa hal tadi yang dipaparkan, kita akan ke Pak ini kembali. Gimana Pak Afrizal? Pak Firwan? Iya Pak Firwan, tadi ada sedikit trouble. Mungkin bisa dilanjutkan kembali materinya Pak Firwan? Peran masyarakat dan pemerintah ya. Jadi setelah saya jelaskan sebelumnya bahwa Indonesia sekarang terutama migas itu produksinya terus turun, jadi harus mulai dilakukan transisi energi dengan menggunakan energi baru terbarukan. Tapi tentu saja EBT itu juga tantangannya cukup besar, terutama masalah investasi. Jadi pemerintah harus bagaimana menciptakan investasi yang menarik untuk pembangunan energi baru terbarukan. Salah satunya dengan mendekatkan lokasi pembangkit listrik dengan sumber energi. Kemudian juga menambah kapasitas pembangkit dengan membangun infrastruktur listrik. Dan juga dengan memperbesar peran swasta dalam pengembangan energi listrik dihasilkan. Ya, terutama Indonesia kaya dengan energi matahari, energi surya, energi hidro, dan biomasa ataupun biogas.
seperti dari kotoran ternak sapi itu bisa dihasilkan energi, Pak. Jadi namanya energi biogas. Itu juga dengan limbah hasil perkebunan itu bisa juga dikonversi. Tapi itu saja tentu saja membutuhkan investasi. Ya, bagaimana pemerintah bisa menciptakan iklim investasi yang menarik itu tentu saja menjadi tantangan utama. Kemudian bukan hanya itu, sekarang harus mulai dipikirkan bagaimana mengarah ke pemanfaatan energi nuklir yang memiliki kapasitas besar. Karena tadi Indonesia dalam 30 tahun harus membangun sekitar 360 gigawatt. Ya itu sangat besar, bahkan bisa dikatakan kurang realistis. Tapi paling tidak untuk bisa mencapai mendekati level tersebut tentu saja harus dipikirkan bagaimana sumber-sumber energi memiliki kapasitas besar seperti energi nuklir. Nah, bagaimana sosialisasi ke masyarakat, bagaimana meningkatkan SDM, bagaimana membangun investasi yang menarik untuk energi nuklir pun perlu dipikirkan. Kemudian juga memperluas keterlibatan masyarakat dalam proses produksi energi terbarukan. Ya, seperti saya jelaskan di atas sebelumnya ya. Dan yang tak kalah pentingnya juga yang keenam adalah penguasaan teknologi untuk memaksimalkan eksploitasi energi. Seperti di migas sendiri itu tidak 100% minyak di dalam bumi itu bisa diambil. Jadi ada namanya istilah rekanan. Jadi hanya sekitar maksimal sekitar 50-60% saja. Dan bagaimana teknologi itu bisa terus ditingkatkan sehingga tingkat perolahan minyak dalam negeri yang bisa diambil itu bisa dinaikkan bahkan bisa sampai 60-70%. Dan juga bagaimana kita bisa mengurangi teknologi itu dikembangkan untuk mengurangi biaya pokok produksi. Dengan demikian, kalau seandainya beberapa poin ini bisa kita laksanakan, maka insya Allah ke depannya mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai yang dinamakan level sejahtera sesuai dengan standar dunia. Mungkin satu lagi nih tidak lengkap kalau seandainya kita tidak melihat bagaimana yang Dikasih tahu aja 5 menit lah. negara maju ya dalam hal kebijakan mereka. Seperti Amerika, bagaimana menempatkan ketahanan energi sebagai bagian dari ketahanan energi. Demikian vitalnya ketahanan energi. Demikian juga dengan Cina, mereka mulai secara intensif mengembangkan energi baru terbarukan. Jepang dan Korea ini juga satu hal yang menarik, walaupun mereka tidak memiliki sumber daya alam, tapi ketahanan energi mereka cukup tinggi dengan mengandalkan impor. Dan juga mereka bukan hanya bahan mentah, mereka mengimpor bahan mentah, tapi mereka olah menjadi satu sumber energi yang memberikan nilai tambah. Dan Indonesia juga harus mengarah ke situ juga. Dan juga nuklir menjadi andalan. Ya. Kemudian negara-negara Eropa memiliki yang mengintegrasikan dan pasokan gas, minyak dan listrik di lingkungan European Union. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu pencerahan bagi masyarakat dengan tantangan Indonesia cukup besar. Kita semua harus bahu-membahu dalam hal ini. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firwan Afrijal, terima kasih materi yang sudah disampaikan untuk kita semua. Nah, sekarang waktu yang tepat bagi kita semua Mitra JC untuk berdiskusi. Barangkali ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan atau barangkali dari partisipan yang bergabung bersama kita ada beberapa pertanyaan yang disampaikan juga kami persilahkan. Dan Pak Firwan, Pak Firwan, kita akan langsung menyapa sahabat-sahabat kita yang sudah bergabung. Kita ada yang bergabung live sosmed kita. Ada Pak Roni dari Surabaya. Negara kita sebagai negara tropis dan juga kaya, apakah masih diperlukan impor seperti bahan bakar minyak dan sebagainya? Atau memang karena kita yang tidak bisa maksimalkan SDA kita? Gitu pertanyaannya Pak Firwan. Atau saya jawab ya? Ya, silakan Pak. Ya baik, jadi memang Indonesia itu negara tropis. Makanya tadi saya jelaskan bahwa potensi energi surya di negara tropis itu cukup besar di Indonesia. Ya. Dan ini tentu saja harus ditingkatkan. Jadi memang benar kita tidak bisa mengandalkan energi fosil. Tapi nampaknya ke depannya Indonesia masih memakai energi fosil Indonesia masih cukup besar, bahkan hingga tahun 2050. Jadi bagaimana peran pemerintah dengan membuat regulasi menarik bagi investor tentu saja juga akan membantu meningkatkan realisasi dari potensi energi surya yang memang Indonesia kaya di sini seperti negara tropis. Demikian juga bukan saja energi surya ya, tapi energi lain seperti energi angin, energi air, apalagi energi air ya Indonesia banyak merupakan negara perairan. Bagaimana kita mulai bisa memanfaatkan itu semua dengan menggunakan pembangkit listrik hidro, bahkan PLTA besar pun sudah mulai dibangun. Tapi tentu saja ini semua membutuhkan usaha yang sangat besar. Bagaimana pemerintah sudah mencanangkan, tapi ternyata
kenyataannya juga masih belum itu. Itu semua terjadi karena memang tingkat investasi di bidang energi di Indonesia juga masih belum besar. Nah, inilah bagaimana menjadi tantangan kita bersama. Dan sebagai masyarakat tentu saja kita bisa mulai melihat sendiri potensi di sekitar kita. Mungkin yang mungkin tinggal di daerah pedesaan, mungkin bisa melihat potensi apa yang bisa tersedia di sana. Maka mungkin dari limbah-limbah peternakan bisa dimanfaatkan karena sudah ada beberapa juga yang memanfaatkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Ya, baik, kita langsung ke partisipan. Atas nama Rega tadi sudah menyiapkan diri untuk bertanya. Silakan Mas Rega. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Firwan, Bang Andi dan Ibu Rina. Ya, sebelumnya klarifikasi nama saya Dipo Khairul Islami, MM. Ya, Pak silakan Firwan. Mas Dipo. Ya. Ya, Pak Firwan, alhamdulillah. Ya, setelah mendengarkan banyak informasi berkaitan dengan sumber daya alam, energi gitu ya. Jujur ini yang saya tunggu-tunggu sebenarnya ini menjadi satu pertanyaan Pak Firwan selama ini karena ini belum tahu apa penyebab dan jawabannya. Pak Firwan, saya mau bertanya ini nih, mengapa negara yang notabene mayoritas Muslim seperti kayak Indonesia, kemudian Arab Saudi, Qatar, Brunei Darussalam itu kaya dengan sumber daya alam gitu yang berlimpah, entah itu minyak, air. Sedangkan negara-negara yang memang seperti Singapura, Amerika yang tadi sudah disebutkan, Jepang dan lain-lain ini tidak berlimpah seperti negara-negara yang memang mayoritas Muslim. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi kalau dari segi ilmu energi gitu, Pak Firwan. Nah, kedua, saya mau bertanya juga bagaimana caranya supaya ongkos listrik renewable dan clean energy ini bisa bersaing dengan bahan bakar fosil gitu. Ya, itu saja pertanyaannya Bang Andi, Bu Rina, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang sudah lama sekali saya ingin tahu jawabannya Pak Firwan. Kalau memang sekiranya tadi udah sempat dibahas, tapi saya pengen melihat dari kacamata praktisi yaitu Pak Firwan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama, Ya. jadi Indonesia dan negara-negara muslim lain memang Allah berkarya dengan kekayaan alam ya. Tapi tentu saja kekayaan alam itu tidak cukup gitu ya. Bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik. Jadi untuk mengelola dengan baik tentu saja pertama butuh sumber daya manusia yang handal juga gitu ya. Bagaimana kita terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dan negara-negara muslim untuk supaya bisa mandiri dalam hal energi. Ya. Dan demikian juga untuk energi pemanfaatan itu bukan hanya yang tersedia ya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan, dan itu tentu saja butuh dana ya. Nah, dana inilah yang menjadi satu kendala juga di Indonesia, karena sudah saya jelaskan tadi masalah investasi itu menjadi satu kendala yang besar juga. Ya, karena kalau tidak ada investasi tentu saja potensi yang ada tidak tergarap. Nah, bagaimana kita mulai memikirkan karena tentu saja dalam agama pun sudah mulai dalam Al-Quran maupun hadis bisa kita lihat bagaimana Islam itu sangat menekankan dan bagaimana supaya uang itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja gitu ya. Jadi uang itu juga harus dimanfaatkan, harus diinvestasikan, bukan hanya ditabung untuk kepentingan sendiri saja gitu. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi pendanaan ini mungkin melalui pemberdayaan UKM, karena bisa saja pemanfaatan energi ini juga dilakukan oleh UKM ya, oleh perusahaan besar saja. Bagaimana dengan menggunakan dana dari SIS ataupun dana-dana dari wakaf itu bisa dimanfaatkan ya untuk pendanaan. Jadi lebih kepada membuat pemanfaatan dana-dana tersebut dari komunitas tersebut menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Contohnya dalam hal ini pengembangan energi di Indonesia. Karena kalau kita lihat sebenarnya potensi sangat besar, bahkan mungkin kita tidak aware, kita tidak menyadari ya. Mungkin ada sebagian dari kita yang punya peternakan sapi, sebenarnya bisa dimanfaatkan ke kotoran sapi. Bahkan sudah mulai dilakukan gitu di beberapa daerah ya. Bahkan mungkin daerahnya mungkin punya aliran sungai, itu juga bisa. Jadi ada kisah juga saya pernah baca di Facebook, bagaimana dulu ketika dia risau ketika kampungnya itu tidak dialiri oleh listrik. Daripada nunggu PLN dia berbuat sesuatu. Dia lihat dia belajar ya. Jadi dia bisa kembangkan, dia membuat yang sederhana aja, kincir air. Kincir air ini nanti bisa dimanfaatkan untuk menjadi sumber energi listrik untuk
mencukupi listrik di kampungnya. Nah ini tentu saja kita harus kreatif gitu ya. Jadi bukan hanya tadi kesimpulannya bukan hanya ketersediaan energi yang sudah Allah berikan kepada kita, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. Untuk memanfaatkannya kita butuh sumber daya manusia yang handal. Kemudian juga kita harus berpikir bagaimana sumber pendanaannya. Dan tentu saja kita tidak hanya bisa mengandalkan pemerintah, karena pemerintah produktif banyak sekali ya. Dan itu mungkin yang bisa saya jawab untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi mengenai apa Pak? Bisa diulang? Ya, supaya ongkos listrik dan clean energi bisa bersaing dengan bahan bakar fosil, Pak. Ya, jadi tentu saja yang dibutuhkan adalah teknologi ya. Bagaimana teknologi itu bisa membawa ongkos yang tadinya mahal menjadi berkurang. Jadi saya cerita sedikit, di Amerika Utara dan di Kanada itu pernah dikembangkan namanya shale gas. Jadi shale gas itu bagaimana memproduksi minyak dari sumber batuan penghasil minyak. Jadi kira-kira 10 sampai 15 tahun yang lalu itu biaya memproduksi shale gas itu besar sekali ya. Tapi dengan mereka belajar dan terus belajar ya, sehingga terjadi yang namanya economies of scale. Economies of scale itu artinya dengan volume yang terus ditingkatkan, biaya juga makin lama makin berkurang. Jadi mereka yang tadinya hanya teknologi sederhana, mungkin dengan namanya single stage fracturing, mereka beralih menjadi multi stage fracturing. Jadi ketika ngebor sumur itu, mereka langsung rekakan sumur itu dengan teknologi multi stage fracturing, sehingga produksinya bisa meningkat drastis. Jadi yang pertama tentu saja dengan energi tadi, Pak. Jadi dengan teknologi tadi ya, dengan teknologi makin lama makin berkembang, tentu saja biaya produksi itu makin lama makin kurang. Dan satu hal lagi yang menarik itu adalah bagaimana bisa masalah ketersediaan infrastruktur. Ya, bagaimana supaya energi itu dekat dengan sumbernya, itu yang penting juga. Jangan sampai nanti misalnya kita mau membangkit tenaga listrik batubara. Batubaranya ada di Sumatera, sementara kita mau bangun di Sulawesi. Tentu saja ongkos pengangkutannya juga besar gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa membangun pembangkit listrik yang dekat dengan sumbernya, sehingga biaya transportasi bisa dikurangi. Jadi kurang lebih dua hal itulah yang menurut saya paling signifikan mempengaruhi bagaimana biaya produksi energi bisa turun, yaitu bagaimana teknologi terus dikembangkan dan bagaimana kita bisa mengurangi biaya logistik atau transportasi. Itu saja Pak yang bisa saya jelaskan. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Firwan ya. Iya, terima kasih juga Mas Dipo. Mas Dipo, sekarang satu pertanyaan terakhir dari Mbak Alesya dari Jakarta Barat ini. Ini pertanyaan terakhir Pak Firwan. Dua pertanyaan. Bagaimana kita sebagai masyarakat bisa membantu pemerintah untuk pemenuhan energi ini? Yang kedua, menurut Pak Firwan, kebaruan energi seperti apa yang paling cocok di Indonesia? Ya, jadi sebenarnya sudah ada di slide saya yang terakhir gitu ya. Jadi bagaimana sebagai masyarakat kita harus berpikir kreatif juga. Jadi Indonesia punya potensi yang besar, kan? Sedangkan kenapa belum digarap? Karena memang peran serta masyarakat masih sangat minim di sini. Jadi banyak kalau bisa buka channel itu banyak kisah-kisah inspiratif bagaimana masyarakat pedesaan itu yang tadinya tidak bisa menikmati listrik, tapi akhirnya mereka bisa menikmatinya dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan potensi seperti misalnya dibangun kincir air misalnya, itu bisa dilakukan juga di masyarakat. Juga misalnya Indonesia kaya dengan perkebunan. Itu limbah perkebunan seperti limbah bonggol jagung itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk energi, gitu bisa berubah menjadi energi gas. Jadi kita bisa lihat di sekeliling kita banyak sekali, Mas. Banyak sekali potensi energi yang bisa kita manfaatkan. Tinggal bagaimana kita belajar ya, dan kalau memang kita masih belum mampu, kita bisa bertanya ke ahlinya ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan itu. Dan bukan hanya kita harus kreatif, tapi juga tentu kita harus sebagai masyarakat kita harus meningkatkan kemampuan kita, gitu ya. Misalnya yang saat ini punya kesempatan untuk belajar, gitu ya, kita terus belajar bagaimana kita bisa belajar dari negara lain. Kalau kebetulan saat ini mungkin ada yang ngambil teknik nuklir gitu ya, itu bagaimana kita bisa belajar bagaimana memanfaatkan energi nuklir yang aman, yang ramah lingkungan, sehingga ketakutan masyarakat akan terjadi bencana radiasi nuklir itu bisa mulai ditekan. Jadi inilah sebagai masyarakat pun yang sudah mulai paham pun harus mulai juga membantu menyadarkan masyarakat
Jadi berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, ini mungkin yang paling baik di Indonesia tentu saja semua itu baik ya, energi fosil pun Indonesia masih kaya. Ya, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi? Kuncinya di investasi, bagaimana kita bisa meningkatkan investasi di bidang migas. Itu juga sangat penting karena masih banyak dari cekungan migas di Indonesia itu kurang lebih sekitar 100-an. Ya. Dari 100-an itu baru sekitar 15% tadi yang sudah diproduksi ya, yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti KLP dan sebagainya. Sedangkan 80% itu masih belum dieksplorasi dan dieksploitasi secara maksimal. Nah, tentu saja ini membutuhkan investasi. Tapi masalahnya adalah ketersediaan energi itu makin lama di daerah makin sulit. Di daerah Ponti, daerah Laut Dalam, di Indonesia bagian timur. Nah, tentu saja nggak bisa dengan sistem bagi hasil yang seperti saat ini yang harus berubah supaya investor lebih tertarik. Yaitu bagaimana pemerintah sekarang sedang memikirkan bagaimana menciptakan sistem fiskal yang menarik bagi investor. Jadi migas juga menarik dan karena potensi besar. Indonesia juga memang bisa dikatakan. Jadi dikatakan bahwa Indonesia itu kaya minyak itu kaya dalam artian secara potensi ya. Sedangkan yang dinamakan energi minyak yang terbukti itu makin lama makin berkurang. Jadi bagaimana yang tadinya belum terbukti ini bisa dirubah menjadi yang terbukti, bisa membutuhkan investasi. Dan yang lain juga tentu saja energi surya misalnya, karena energi surya itu Indonesia karya dengan matahari, apalagi di negara tropis seperti ini, apa namanya dilewati oleh garis khatulistiwa. Dan energi panas bumi juga itu Indonesia dikenal sebagai negara yang diiringi oleh ring of fire ya. Di potensi energi panas bumi juga sangat besar. Tapi energi panas bumi termasuk salah satu energi yang biaya produksinya sangat tinggi. Balik lagi ini tidak bisa dilakukan oleh masyarakat, tentu saja ini harus bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Tapi bagaimana bisa menarik perusahaan-perusahaan besar yang memiliki modal besar investasi? Tentu saja ini membutuhkan peranan pemerintah di sini. Bagaimana menciptakan investasi menarik. Demikian juga dengan energi biomasa, biogas itu juga kaya. Jadi kalau dikatakan mana yang paling cocok, semua cocok. Bagaimana kita melihat peranan masing-masing. Kalau sampai masyarakat bisa berperan dari sisi bagaimana meningkatkan energi biomasa, biogas, bahkan energi hidro dalam skala kecil itu tentu saja sangat membantu kita dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tadi dicanangkan tadi sekitar 40 kilowatt per hour, kilowatt hour per kapita, sedangkan sekarang ini masih dalam level 1000 kilowatt hour per kapita. Jadi memang masih banyak peluangan supaya kita bisa menjadi tantangan bagi kita ke depan untuk bisa meningkatkan investasi, terutama investasi di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Baik. Ini ada Pak Muhammad Arifin, sepertinya sudah siap dengan pertanyaannya. Silakan Pak Muhammad Arifin. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Firwan ya. Saya lebih fokus ke energi listrik terutama ya Pak Firwan. Pertama, saya ingin komentar tentang bahwa energi listrik kita ini kan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan listrik negara atau PLN ya. Cuman sepertinya saya dengar dari banyak informasi lah bahwa energi listrik pun yang melalui PLN kita sepertinya sudah agak tidak berdaulat karena sudah ada swastanisasi yang menurut informasi itu kita PLN ternyata harus beli ke pihak swasta, energi itu harus bayar seperti ke Indonesia Power dan sebagainya itu. Artinya menurut saya kurang pas lah ya tuh bagaimana solusinya. Pertama itu. Kedua, tentang energi yang mandiri masih berkaitan dengan listrik karena sudah banyak dari masyarakat kita yang mereka punya potensi sebetulnya. Sebagai contoh, saya pernah menonton di sebuah tayangan YouTube ya bahwa di Jawa Timur itu ada penemuan pembangkit listrik tenaga hampa gitu. Jadi dia bikin sebuah kayak mini generator yang bisa digunakan untuk industri rumah tangga lah minimal. Jadi dia bikin semacam kotak kecil yang dengan rahasia mereka itulah ya di Jawa Timur, tapi saya lupa itu udah cukup lama sih. Mereka sebut pembangkit listrik tenaga hampa. Jadi itu mungkin
bisa sebagai energi alternatif yang untuk daerah-daerah terpencil yang belum terjangkau dengan aliran listrik dari pemerintah, saya rasa. Nah, dalam hal ini bagaimana sinergi dengan pemerintah? Apakah pemerintah bisa membantu untuk paling tidak membesarkan penelitian atau penemuan itulah? Dan mungkin saya rasa juga masih banyak ide-ide lain yang ditemukan yang cemerlang, yang kayak energi alternatif gitu, Pak. Itu aja Pak Firman, 2 pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Wira. Jadi kalau kita bicara PLN itu kerjaan PLN kan banyak sekali. Ya. Jadi paling tidak ada 3 hal yang dikerjakan PLN. Pertama, membangun pembangkit listrik itu sendiri. Ya. Dan kedua, membangun jalur transmisi. Ya. Kemudian juga yang ketiga, membangun jalur distribusi. Jadi saking banyaknya kerjaan PLN ini tentu saja tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi membutuhkan peran serta masyarakat juga, bahkan peran serta swasta. Jadi pengertian berdaulat ini bukan berarti bahwa swasta tidak bisa dilibatkan gitu ya. Karena tentu saja dengan tanggung jawab yang besar tadi, target kita kan bagaimana supaya secepat mungkin, sesegera mungkin potensi yang ada itu juga. Karena telah seperti di slide saya tadi itu, kalau seandainya tingkat konsumsi listrik Indonesia itu masih di peningkatan hanya 30 kWh per kapita per tahun, maka untuk mencapai sejahtera saja harus butuh 100 tahun. Kita nggak mau seperti itu kan. Kita maunya kalau bisa dalam 20 tahun, 30 tahun, atau bahkan 10 tahun Indonesia harus sejahtera. Nah, tentu saja ini membutuhkan peran serta swasta juga. Jadi peran serta swasta itu kebanyakan dari sisi pembangunan pembangkitnya. Jadi ada mungkin pernah dengar namanya IPP, Independent Power Producer. Nah di situ swasta membangun pembangkit tadi, di mana nanti memang dijual ke PLN. Saya bilang tadi bahwa ini bukan berarti PLN tidak berdaulat, karena kerjaan PLN banyak, bukan hanya itu. Permasalahan pembangkit itu hanya salah satu saja, tapi juga bagaimana membangun jalur transmisi, terutama di daerah-daerah terpencil. Ini transmisinya dan distribusinya juga satu tantangan besar ya. Jadi kalau hanya PLN berkutat di pembangunan pembangkit saja, tentu saja yang lain bisa keteteran juga. Nah, makanya beban ini mulai perlu untuk juga dipikul juga, bukan hanya bagi oleh PLN sendiri, tapi juga oleh peran serta maupun masyarakat. Bahkan di sini ada beberapa sukses story masyarakat itu bisa berperan, ya, di mana di satu kalau nggak salah di Sumba itu ya, mereka risau dengan energi listrik mereka yang sudah lama mereka hidup dalam kegelapan. Kalau malam ya, mereka akhirnya bangun sendiri, ketika ada mulai mengalir, mereka buat bendungan, mereka bentuk sendiri sampai akhirnya bisa melebihi kebutuhan mereka. Nah, karena sudah melebihi kebutuhan mereka, maka sisa listriknya juga jual ke PLN. Otomatis penduduk kampung tersebut juga bisa mendapatkan pemasukan ya, karena hasil energi listriknya bisa dijual ke PLN. Nah inilah makanya, karena tujuan pembangunan itu sendiri kan bukan hanya untuk pemerintah ya, tapi yang lebih penting lagi bagaimana bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi kalau seandainya masyarakat bisa mandiri, bisa menjual energi listrik, bisa mendapatkan pendapatan dari energi listrik yang mereka berikan, tentu saja ini juga sesuatu hal yang sesuai dengan cita-cita pembangunan. Kita perlu di negeri ini ya, bagaimana supaya masyarakat bisa lebih sejahtera. Jadi itu Pak, jadi kalau pandangan saya itu bukan berarti swasta itu mengakibatkan kemandirian energi yang harus dikuasai supaya kurang. Tentu saja peran swasta ini juga, terutama swasta dalam negeri ya, itu tentu saja sangat membantu, terutama dalam hal pembangunan pembangkit. Tentu saja semua itu juga tidak bebas ya, swasta tetap harus jual listriknya ke PLN. Sehingga nanti PLN yang akan membangun jalur transmisi dan jalur distribusinya. Dan ini berarti tetap kedaulatan energi listrik tetap di tangan PLN. Ya. Mungkin itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua mengenai teknologi hampa, itu mungkin saya belum banyak mendengar ya Pak ya. Tapi memang potensi energi listrik itu banyak sekali bentuknya ya. Dari saya sebutkan saja tadi ada sekitar 6 atau 7 ya, ada energi listrik, energi biomasa, energi biogas. Tapi mungkin saja ada yang seperti Bapak tadi jelaskan tadi. Kita tentu saja memerlukan penelitian lebih lanjut bagaimana supaya bisa dikomersialisasikan. Jadi satu hal yang visible lah. Jadi memang butuh visibilitas lebih lanjut. Itu aja Pak yang bisa saya jelaskan. Baik.
Baik Pak Firwan, terima kasih, dan kita sudah 60 menit menemani Mitra GIC di program SKS hari ini, dan seperti biasa Mitra, sebelum kita akhiri perjumpaan, kita ingin dengarkan dulu terlebih dahulu dari Bu Rina sebagai catatan akhir, kesimpulan dari apa yang disampaikan beliau, dan juga dari Pak Firwan nanti mungkin juga catatan akhir atau kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh beliau. Kita ke Bu Rina dulu, silakan Bu Rina. Baik, terima kasih Bang Andi. Sangat banyak sekali informasi yang kita terima pada pagi menuju siang hari ini, dan tentunya sangat bermanfaat Bang Andi. Jadi kalau saya adalah memberikan statement akhir ataupun ciri khas dari kita Jakarta Islamic Center di program SKS ini adalah memberikan note kecil yang saya kaitkan kembali dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ahmad, yang menyebutkan bahwa al-muslimuna syurakaun fi salasin, yang saya sebutkan tadi, bahwa salasin itu apa saja? Al-kala, wal-ma, wan-nar. Jadi kaum muslimin itu berserikat dalam 3 perkara, yaitu padang rumput, air, dan api. Artinya ketiga hal tersebut adalah sumber daya alam yang memang harus kita jaga kelestariannya. Sebut saja padang rumput, artinya bisa pepohonan, sesuatu yang hijau, yang tadi bisa menghasilkan tentunya sumber daya yang kita butuhkan. Kemudian juga air, kemudian juga api, yang kita tahu setiap orang memasak membutuhkan api, apalagi air. Kalau tidak ada air, makhluk hidup tidak akan bisa hidup di dunia ini. Oleh karena itu penggunaannya harus dilakukan secara arif dan bijaksana agar dapat lestari dan dinikmati oleh setiap orang sampai ke anak cucu kita nanti. Dan tentu saja ini bukan hanya kewajiban oleh pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat, sebagai manusia harus bisa menjaga sustainabilitas energi sehingga pemenuhan kebutuhan energi dalam bangsa kita dapat terjaga atau terpenuhi. Demikian dari saya Bang Andi. Baik. Mungkin Pak Firwan bisa memberikan statement akhirnya. Iya, baik Bu Rina. Sekarang kita dengarkan dari Pak Firwan. Silakan Pak Firwan. Terima kasih. Jadi suara Bu Rina agak kurang jelas tadi ya, tapi mungkin untuk statement terakhir saya lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Indonesia ini dianugerahkan daya alam yang demikian melimpah ya. Tapi tentu saja yang harus kita lakukan sebagai muslim ya, terutama karena ini radio Jakarta Islamic Center. Jadi sebagai muslim tentu kita harus bersyukur ya. Bersyukur itu bukan hanya kita realisasikan dengan memanfaatkan energi itu secara bijak ya. Jadi kita harus memanfaatkan energi itu, terutama energi listrik, untuk sesuatu yang produktif ya, bukan hanya untuk sesuatu yang sifatnya konsumtif atau buang-buang waktu bahkan ya. Dan di samping itu kita juga harus berpikir kreatif. Kita melihat sekeliling kita apa saja yang bisa kita lakukan. Gitu ya. Karena memang potensi yang ada ini harus dikembangkan. Itu harus berubah menjadi satu aksi nyata. Gitu kan. Sudah banyak contohnya ya. Tentu saja masih jauh dari harapan gitu ya. Tapi dengan kita berpikir bagaimana kita bisa melihat sekeliling kita, bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada. Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi untuk kasus kita sama. Dan juga mungkin untuk badan-badan yang memang bisa menjadi pengumpul dana masyarakat misalnya dari zakat, infak, sedekah atau wakaf dan sebagainya, itu mungkin mulai bisa dipikirkan bagaimana memanfaatkan dana-dana tersebut untuk mengembangkan energi di Indonesia. Saja yang penting adalah bagaimana memberikan nilai tambah. Karena kalau tadi ada pertanyaan kenapa negara-negara yang tidak punya sumber daya alam mereka maju, itu semua terjadi karena mereka menciptakan yang namanya nilai tambah. Jadi mereka mengolah apa yang sumber daya alam yang potensi yang ada agar mereka itu menjadi sesuatu yang siap jadi, yang siap pakai. Tentu saja seandainya kita bisa mencontoh mereka, tentu saja mudah-mudahan Indonesia bisa mencapai level dinamakan sebagai level negara ini. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat Pak Firwan Afrizal hari ini atas ilmu, waktu, kesempatannya sudah diberikan untuk Andi Umar dan untuk Mitra JC di program SKS. Juga untuk Bu Rina terima kasih sudah menemani Andi Umar di studio, dan juga Mitra JC terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua ke depan.
dan mudah-mudahan Indonesia ke depan dari sisi energi semakin baik lagi, baik ketersediaannya dan juga pemakaiannya begitu ya. Mitra JC, kami pamit undur diri dari Ruang Dengar Mitra JC, dan insya Allah siaran ini juga akan terus Anda ikuti di channel YouTube kami di JC TV. Silakan like, share, komen, dan jangan lupa di subscribe untuk kemanfaatannya semakin meluas dari program kita. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.